Berbicara dengan saksi langsung pelaku sejarah selalu menarik. Sejarah Indonesia tentunya. Salah satunya dengan ajudan seorang pemimpin militer legendaris, terlepas dari positif atau negatif citranya. Namun tetap di kalangan TNI, beliau salah satu legenda. Beliau adalah Benny Murdani. Kita bukan mau bicara tentang Pak Benny Murdani, tetapi bicara dengan mantan ajudannya ketika menjabat Panglima Tertinggi, di mana Pak Benny suatu saat dinyatakan didukung oleh Partai Golkar, didukung NU, dan banyak ormas Orpol untuk mendampingi Pak Harto sebagai wakil presiden. Pak Harto pun sepertinya tidak keberatan. Namun di hari H yang sangat krusial, Pak Benny menyatakan tidak menerima dan dipilihlah Pak Sudarmono sebagai wakil presiden. Sebagai catatan sejarah, pemilihan umum presiden kala itu adalah pemilihan oleh wakil rakyat, oleh parlemen. Jadi kemungkinan besar apapun yang dipasangkan dengan dan oleh Pak Harto pasti jadi. Sang ajudan Pak Benny suatu hari jauh setelah hari H tadi ada kesempatan berdua dengan Pak Benny bercakap-cakap. Sang ajudan yang masih penasaran atas putusan Pak Benny mengetok pintu tersebut dan dipersilahkan masuk oleh Pak Benny. "Ada apa?" sapa Pak Benny dengan nada wibawa. Seperti dia apa adanya. Sang ajudan dengan sopan bertanya peristiwa hari H. Mengapa Pak Benny memutuskan tidak menerima pengajuan dirinya sebagai wakil presiden? Kalau berkenan menjelaskan, karena ada penasaran dalam benak sang ajudan yang belum ketemu jawabannya. Mengapa Pak Benny menolak menjadi wakil presiden? Pak Benny menjawab tanpa ragu sedikit pun, berterus terang. "Tahu dirilah saya ini minoritas, saya ini Katolik. Faham kamu?" Itulah cerita yang saya dapat dari sang ajudan yang saat ini sudah pensiun sebagai jenderal berbintang 2. Sang ajudan berkata kepada saya menceritakan kembali percakapan tersebut, percakapan pribadi berduanya dengan Pak Benny. Pak Benny punya prinsip untuk memahami tepo selironya mayoritas, di mana belum masanya untuk minoritas mendapat tempat tinggi waktu itu. Akan menjadi tajam dan membuat masalah walaupun sepertinya tidak terlihat. Kuncinya minoritas mengalah, mayoritas membuka diri. Dicalonkannya dirinya atau Pak Benny oleh banyak elemen ormas, NU dan lain sebagainya, plus banyak elemen Islam dan parpol adalah tangan terbukanya mayoritas dan pikiran terbukanya mayoritas waktu itu. Namun minoritas tahu diri. Ini esensi perilaku di negara Pancasila. Sang ajudan mengingatkan peristiwa besar lainnya, yaitu sewaktu tahun 66-67 di mana MPRS sudah akan menunjuk Jenderal Nasution sebagai presiden, mandataris MPR. Jawaban Pak Nasution kala itu adalah tidak menerima. Pak Nasution pun jauh hari setelah jawaban menolak tersebut melalui memoarnya, Pak Nasution bercerita alasan dia menolak keputusan dirinya diangkat jadi presiden. "Saya tahu diri, saya minoritas." Beliau Islam namun dari Sumatera Utara. Karena itu setelah pertimbangan dalam olehnya atas nama negara, Pak Harto yang Jawa, yang Islam, anak petani, jauh lebih mudah mengendalikan suasana saat itu. Kedua keputusan jenderal besar ini adalah keputusan yang sangat arif yang sampai saat ini menjadi pedoman doktrin tentara Indonesia. Langkah seperti ini adalah langkah seorang negarawan di masanya. Secara pribadi, insan negarawan mementingkan keuntungan bersama jauh di atas keuntungan pribadi. Zaman bergeser, kini informasi makin terbuka. Kita harus menyadari ada yang memang given di tanah air tercinta Indonesia ini. Akomodir semua lini sosial, maka kenyamanan tercapai. Memerlukan kenegarawanan, mengerti mengelola negara ini agar jauh dari friksi, agar jauh dari saling adu, jauh dari propaganda yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Generasi saat ini yang usianya 40 tahun ke bawah merupakan populasi mayoritas, adalah penentu masa depan bangsa. Generasi ini melek informasi tapi belum melek sejarah. 20 tahun terakhir apa yang didapat di media terbanyak adalah masalah politik, ideologi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Banyak yang tidak paham. Sekedar mengingat, ada yang given di tanah air Indonesia nih. Pelajari dan bekerjalah berdasarkan sifat given tadi dalam tanda petik. Misalnya apa itu yang given? Wilayah Indonesia 70%-nya adalah laut. Negeri cincin api vulkanik, negeri tropis. Ada 5 ras utama yang terbanyak adalah ras Melayu, ada Melanesia, ada Oriental dan beragam lainnya. Mengakomodir banyak perbedaan adalah seni tinggal di Indonesia ini. Perbedaan kalau dibicarakan akan semakin jauh. Namun dalam perbedaan pasti ada persamaan. Sebaiknya kita cari persamaan tersebut dalam setiap perbedaan. Salam NKRI.